makan kentang bareng si Arga. Selamat datang di podcast Lantai 3. Kerasa nggak sih? Malang akhir-akhir ini dingin banget. Ya. Kerasa sih. Kerasa. Wis wayahe jeneng. Ya. Apa musim apa? Musim apa? Bisa jadi salah satunya itu. Kan mesti ya kayak gitu. Selalu pokoknya kalau musim apa pasti Identik dengan dingin hujan. Kali orang mendefinisikan Iya. Keserimpet. jadi sering dikaitkan atau mungkin dibilang merinding Betiting. sehingga dia Betiting. merinding. Bahasa Jawanya betiting. tapi beda lagi. Kalau misalkan kita ke tempat-tempat terbengkalai gitu, ya kan? Kalau kita merasa panas atau sesak, katanya ada makhluk tak kasat mata di sekitar. Setuju sih, emang Setuju. bener. Kalau Bener. orangnya asma gimana? Penyakit Oh yang ini. Beda cerita. beda cerita. Mumpung bahasa Indonesia apa ya? Ya mumpung. Selagi. Selagi cerita-cerita ini, aku punya cerita horor. Ini waktu SMP. Aku SMP. SMP. Tahun berapa itu bro? Katanya sih masa-masa nakal sih. Sama-sama nakal betul. Nakal. Lama SMP. banget ya. SMA, sama-sama nakal. SMP itu kelas 2. Kelas 2. Itu habis nonton video di YouTube ekspedisi orang-orang di YouTube gitu. Ya. Ngikuti. Ya. Mencoba mengikuti itu. Oh iya, Nah, pas masih minim nih, akalnya nyoba lah ya. nyoba lah. Ekspedisi holol. Nah, Ada yang gambar-gambar juga gitu. Oh, nggak ada. nanti malam yuk. Nah, kan ini sekolahku ya, SMP. Agak sini dikit itu rumah temanku. Rumahnya itu letter L gini loh. Letter U. Gini. Nah, di sini tuh perkampungan. Rumahnya di sebelah mana? Apa? Tusuk sate gitu kan orang. Enggak, letter U gini. Oh, cuma U. Jadi jalan gede, enggak jalan gede sih, jalan gede terus ada belokan letter U gini. Oh, iya. Ya di sini. Nah, di sebelah sana itu bawah sendiri tuh sungai. Sungai. Sungai ya, tapi enggak kecil sih. Yang penting sungai yang mengalir lah. Terus kayak hutan-hutan kecil itu lah. Nah, kita malam-malam mau ke sana. Ngapain itu? Mancing. Mencoba ekspedisi dari nonton video di YouTube, di Facebook. Oh, iya ekspedisi. Ikut-ikutan itu ya waktu itu. Terus. Terus sekolah, nanti malam yuk ekspedisi. Boleh ya. Biasanya anak-anak lagi guys, pasti gitu. Terus. Pulang selesai, kumpul di rumah itu, malam lah ke sana. Berenam nggak bertujuh. Kita belum sampai, baru masuk ke sana. Temanku yang namanya depannya W itu ya, dia bilang aku gak kuat aku. Weji. Wedok. Waduh. Dia bilang gitu. Aku percaya aja, mungkin dia melihat sesuatu atau apa gitu kan. Akhirnya gak jadilah. Maksudnya sebani lah. Pas sampai di tempat, udah ketakalan dulu aja. Gak jadilah. Jadi selang beberapa Ikut dia itu. Ikut. Oh, tetap lanjut. Iya ikut. Terus. Tetap nggak lanjut, tapi nggak lanjut. Nggak lanjut. Karena dia ngomong, aku nggak kuat gitu. Di sana dia, tumbang dia ya. Ya tumbang. Terus. Beberapa hari kemudian, kita mau melanjutkan itu, tapi yang punya rumah saudaranya ada yang meninggal. Yang meninggal kayak di sini kayak 7 harian gitu loh. Nah hari pertama kita di situ. Gak enak kan masa bahas konten ada orang meninggal guys. Temanku, namanya Kuman. Kuman. Amuba. Iya. Bakteri. Namanya Kuman. Dia adalah 1% dari 99% yang telah meninggal. Kuman. Si Kuman ini sebenarnya nggak diajak ke situ, karena Asik. dia baru join. Oh, baru Baru join ke circle tuh. Karena nggak asik nggak diajak. Ya sedikit nggak asik sih. Lucu juga dia. Kan. Sebenarnya dia nggak diajak. Beda frekuensi. Diajak. Nah, kita ngumpul di situ mungkin sekitar jam 9, jam 10-an. Tiba-tiba orangnya datang. Anak itu datang. Terus dia bilang gini, kok aku gak dijak sih? Gitu. Oh iya, merasa dizalimi dia, merasa aduh. Dikhianati. Iya. Masa gak dijak sih? Dia ngambek pergi. Aku merasa, waduh. Iya, enak ya. Enak, ya kan? Si dianya mungkin gini. Aku ngejar lah, dia. Ngejar.
Itu selang 1 sampai 2 menit aja. Otomatis kalau dia jalan, dia kan jalan kaki. Meskipun dia ke kanan atau ke kiri, pasti masih ada. Kelihatan. Nah, itu nggak ada. Semenit paling berapa langkah gitu kan ya? Ya, itu nggak ada beneran. Hah, hilang. Terus kosong. Dan kan dari ceritanya dia ini di sini. Jalan tuh semenit 2 menit. Selang 1 sampai 2 menit. Angkanya bocil seberapa sih? Paling segini lah. Jalannya juga cuma letter U, nggak mungkin bercabang. Ya harusnya ya masih kelihatan lah. Harusnya masih ada kan? Logikanya Itu nggak ada. gitu. Iya, masuk. Terus akhirnya Itu gimana? nggak ada. Ternyata nggak ada. Akhirnya aku balik sama Ngumpet di semak-semak mungkin. kayaknya ya. Dia memang mini sih. Dia travel pack gitu sih dia. Bisa buat ini Backpack. travelingnya. Aku balik lah ke teman-teman, aku bilang, isi kuman nggak ada. Nggak hilang gitu ya? Terus nggak percaya. Masa nggak ada? Keluarlah sama temanku 3 Orang lah. 3 orang sama aku. Make sure. Beneran nggak ada. Terus Terus naik motor sampai pokoknya agak jauh nggak ada. Aku merasa nggak enak ya. Akhirnya sama teman-teman, ke rumah neneknya aja. Neneknya tuh rumah dekatnya deket situ. Ya kita satu wilayah gitulah. Ke rumah neneknya, tanya, "Bah, kumannya di rumah nggak?" Dia nggak di sini dari pagi. Balik lagi aku ke rumah temanku itu. Terus ngomong sama anak-anak, katanya nggak di sini dari pagi. Terus kemana? Ini kita nongkrong di situ sebentar. Terus kita cari si kuman ini kemana? Soalnya aku nggak enak kan, perasaan nggak enak kan. Kayak merasa bersalah. bersalah, nggak diajak, tiba-tiba dateng gitu kan. Kasihan kuman. Dia sendiri. Sendiri ya. Perlu dikasih Yakult mungkin. Bakteri baik. Habis itu si temanku namanya Odol inisiatif, ayo ke rumahnya. Dia orang tua zaman dulu emang namain anaknya gini ya? Enggak, itu panggilan aja, panggilan waktu Kuman sekolah. odol, nanti ada lagi apa? Cikra. Gila aja, si Odol. Nah, aku sama si Odol ke rumahnya dia. Ke rumahnya dia, terus ngetok rumahnya. Assalamualaikum. Yang keluar adiknya. Tanya, "Masmu ada di rumah?" "Ada mas, sebentar tak panggilin," gitu kan. Panggil lah. Terus aku gini, ngapain ngambek gitu kan. Enggak, ngapain ngambek? Udah tadi di rumah. Aku sama temanku langsung lihat-lihatan. Yang datang tadi siapa? Yang marah-marah tadi siapa? Yang protes tadi siapa? Itu. Sih, kalian bertujuh ya? Berapa? Nah, itu beda hari. Apa dari? Enggak, yang pas ke lokasi itu loh. Ya, bertujuh, 6 tujuan. 7. Tanpa si kuman ini ikut. Ini. Mungkin kan pernah dengar nggak sih apa yang ganjil itu makin bikin hati. Pernah nggak sih? Pernah nggak? Kita itu terkadang Aku ngalamin itu. Sesuatu yang ganjil bakal di. Iya, emang katanya kalau kemana-mana Dia tempat-tempat bilang, pas itu, aku nggak diajak. betul. Bisa jadi. Merinding. Dia naik gojek. Mungkin belum ada gojek waktu itu. Oh iya. 2000 berapa? Gojek. Wah, Fitur baru mbak. Fitur baru ya di gojek. Gojek kan langsung hilang kan? langsung hilang ya. Langsung kosong. Kosong. Kabel promosi loh mbak. Gak di sponsor soalnya. Gojek. Iya, oh iya, nanti kalau sponsornya Iya. horor jadinya. Itu yang paling ku inget waktu SMP. Siapa tadi ya kan? Baliklah aku ke situ. Bilang aku sama teman-teman. Dia dari tadi pagi di rumah, nggak kemana-mana. Di rumah neneknya juga nggak ada. Dan dia di rumahnya. 24 jam itu. Iya, yang tadi datang siapa? Itu pertanyaan. Bisa jadi sih karena itu tadi ganjil. Karena aku juga ngalamin kayak gitu. Oh, iya. Aku juga pernah waktu itu. Sebelum pandemi. Pandemi kemarin itu. Tahun berapa berarti ya? 20. Pandemi tahun berapa? 20. 19 mungkin. Iya, 2019-an. Itu waktu itu aku berlima sama temenku. Cewek 3, cowok 2. Cewek 3, berlima. Ya, berlima. Terus, ya udah kan. Itu iseng-iseng aja pas lagi udah pulang kerja. Waktu kan aku kerja. Terus hari Sabtu itu kebetulan pulangnya emang agak siang. Sore itu kan gabut kan. Ngapain nih? Kita jalan-jalan kek atau kemana? Ya udahlah. Terus kan jalan-jalan di daerah pokoknya Malang Kabupaten lah.
Di sana. Pojok senang jalan ini. Ya, di situ. Terus kebetulan ya udah kan habis motoran terus ada warung gitu kan es degan. Ya udah, nah kebetulan itu tempatnya bagus banget gitu loh, kayak hutan tapi Hotel bintang 5. hutan Oh, hutan. hutan tapi asri gitu loh, enak gitu, ada sungainya gitu kan. Sungai. Jangan-jangan tempelan kita sama. Enggak beda. Universe lain ini, Mas. Universe lain ini. Maksa ini. Terus abis itu kan di situ ada rumah deket dari warung es degan itu tadi. Ya. Di situ Kan jalan-jalan, gitu, jalan-jalan itu kan ada rumah. Nah, temenku yang cowok satu itu dia kepo, pengen lihat-lihat gitu kan sambil minum es degan sambil lihat-lihat gitu kan. Ini rumahnya padahal masih bagus loh. Kok kosong, ditinggalin. Terus ini semua pintunya itu di rantai, gembok juga ada gembok. Jadi ada 3 pintu depan, samping, sama belakang. Rantainya rantai melingkar gini. Rantai melingkar. Iya. Gemboknya. Gemboknya gede banget segini Cuma zaman mungkin. dulu? Enggak. Ya gembok zaman dulu gitulah. Belum Gembok ada sistem fingerprint mungkin ya. belum ada, itu nggak ada kode-kodenya juga, bener-bener yang pakai kunci tuh loh, dan udah karatan gitu. Pintu yang depan sama belakang itu rapet, kecuali yang samping itu pintunya udah agak buka sedikit gini loh, gini, tapi tetap kena rantai gitu kan. Nah udah ya udah kan Rumahnya berempat, gede. gede bagus, masih Rumah bagus apa gitu. ini? Hah? Emang rumah Belanda apa rumah? Enggak rumah-rumah biasa. Rumah biasa. Pada umumnya gitulah, rumah normal. Rumah normal ya, banyak rumah normal itu. Enggak, maksudnya Bukan rumah dari- zaman dulu. Dari fasadnya itu dari Kayak rumah minimalis. Oh, udah modernan. Ya, modern. Habis itu ya udah kan, kok kosong gitu kan. Ya, kosong. Rumahnya masih bagus, bangunannya juga masih bagus lah. Tapi di depannya kan ya kotor gitu kan, namanya rumah kosong. Iya, gitu kan. Terus juga pagernya itu kebuka gede pagernya, jadi akhirnya ya udah kan masuk. Aku udah ngingetin ke temen-temen, jangan asal masuk aja. Kita Orang, nggak boleh. kita nggak boleh kayak gitu kan. Kita juga belum permisi, belum apa-apa gitu kan. Lihat-lihat aja kok. Ya udahlah. Tipikal orang Indo sebenarnya. Ya udahlah ya. Terus cuma tinggal aku tok ini yang di depan pagar, nggak mau masuk sambil minum es degan gitu kan. Tapi kok lama-lama temen-temen kesana semua, aku sendirian kan jadinya. Ya udahlah, aku ikut akhirnya kan. Ikut sampai ke sebelah, kalau dari POV-nya rumahnya tuh sebelah kiri. Berarti kalau dari depan ini sebelah kanan ya. Sebelah kanan masuk ke pinggiran rumah gitu kan. Halaman sampingnya itu kayaknya tuh bekas taman gitu loh. Masuk situ kan. Nah, di situ kan ketemu pintu yang samping. Pintu yang samping. Terus ada jendela. Jendelanya tuh kacanya udah pecah. Kacanya gede. Dua. Kacanya udah pecah tapi cuma separuh gitu loh. Yang pecah tuh yang atas aja. Yang dalamnya enggak, tapi pakai teralis. Bisa bayangin kan ya. Jadi kacanya pakai teralis gitu kan. Udah kayak gitu ada dua jendela. Yang satunya pecah separuh gini. Habis itu ya udah kan, teman-teman udah masuk gini. Nah, pas kebetulan waktu itu aku kayak nginjak sesuatu gitu loh. Kan jadi nggak enak masuk ke sandalku. Kayu sih. Enggak, kan rumput-rumput. Jadi kayak rumput-rumput masuk kan ke kaki kan nggak enak. Akhirnya kan ya Lebih hijau ini. ya otomatis kan aku spontan aku pegangan tembok yang sebelah ini kan. Jatuh sandal ke tembok. Iya kan, benerin sandal gini kan. Dan sandal tiba-tiba pas aku gini, aku pindah dimensi. Iya beneran. bisa gitu. Aku juga kaget. Itu tiba-tiba kayak aku udah di dalam rumah. Oke. Aku udah di dalam rumah. Bener, itu aku di dalam. Baru cuma gitu, belum, nggak ada 1 menit, cuma berapa detik gitu kan, benerin gini, bangun, loh, aku di mana? Kamu harusnya ikut itu deh. Aku di mana? deh. Bantu nyelamatin dunia. Aku di mana? Mungkin, loh, terus kan aku lihat dari jendela tadi temanku lewat, loh, hei teman-teman, aku gitu kan. Tapi mereka nggak dengar. Nggak dengar pertamanya. Juga nggak noleh sama sekali. Enggak. Akhirnya kan aku paling belakang sendiri. Mereka kan masih asik kayak lihat-lihat gitu kan. Terus aku gini,
aduh, kok takut aku gitu kan. Terus akhirnya ya aku ya lihat sekeliling, tapi ini S-Degan masih tak pegang. Yang penting ikut. Jadi S-Degannya ikut. Iya. Apapun kondisinya ikut. kan emang. Ya udah kan, aku sambil nenangin diri sambil nyeruput S-Degan. di dimensi lain. Untung rasanya nggak berbeda. Kayaknya kalau jual es degan di dimensi lain Laku banyak banget. Karena di sana nggak ada. Terus habis itu ya udah kan, aku lihat sekeliling rumah itu. Terus tiba-tiba aku kayak lihat aktivitas kayak sekeluarga gitu. Ya lagi aktivitas pada umumnya normal. Kan awalnya itu rumah kosong. Iya nggak ada, tapi hologram. Oke. Jadi Samar-samar. iya, jadi aku lihatnya kayak transparan. Jadi aku lihatnya kayak transparan kayak iya anak-anak kecil gitu kan, ada anak kecil 2 sama yang udah gede 1. Jadi kayak anaknya tuh ada 3. Keluarga gitu ya? Iya keluarga, sebar keluarga. Yang kecil, yang gede itu ya cowok. Yang kecil tuh ada yang kecil banget itu cewek. Terus yang nomor 2 cowok juga. Terus ibunya lagi masak, bapaknya tuh kayak lagi mondar-mandir kayak mau berangkat kerja kayak gitu. Terus yang si yang gede itu tadi lagi di meja makan. Iya lagi makan. Ibunya lagi masak. Terus yang 2 itu lagi main. Ya udah gitulah pokoknya aku lihat gitulah. Terus tiba-tiba kok tahu-tahu mereka hilang, nggak tahu kemana. gitu. Terus aku loh, ini apa? Aku lihat apa? Terus lihat lagi, mereka itu kayak ngadep ke aku semua. Jadi berberapa itu? Berlima ya? Berlima. Dengan tatapan kos, aduh merinding. Riri versus everybody. Merinding. Wajib Jadi dia, jadi dia berdiri, bener-bener berdiri ngadep ke aku, ngadep ke aku, gitu. bener-bener ngadep ke aku, Kalau dari pucet jaraknya? kayak mungkin 5 meter kali ya. Oh iya. 5 meter. Oke. 5 meter. Aku kaget, aku nge-freeze kan. Aku takut. Kok mereka menyadari keberadaanku gitu loh. Iya, kok aku nggak ganggu kok. Aku nggak sengaja masuk ke sini. Aku nggak sengaja. Aku gitu kayak takut gitu kan, panik aku. Enggak. Aku nggak ganggu. Permisi, mohon maaf. Saya juga mau keluar kok. Tolong kalau misalnya kalian tahu gimana caranya saya keluar, saya pengen keluar. Aku gitu. Tapi kok pelan-pelan tuh kayak mendekat. Astagfirullah gitu. Berarti kan. dia apa ya? Kayak melayang. Iya, tapi ekspresinya kosong. Terus abis itu 5-5-nya maju. Jadi kayak gini. Jadi anak-anaknya itu kan yang 3 itu di depan gini, jadi ibu bapaknya di belakang gini. Ini udah kan. Habis itu aku baru sadar tuh, terus teman-temanku pada manggil, Re gitu kan. Baru aku langsung, aku di sini. Aku gedor-gedor itu pintu. Nah, tapi mereka dengar. Baru denger itu tadi. Kan mereka baru sadar kalau aku hilang. Jadi selama itu. Terus aku ingat itu kan aku pulang kerja. Itu kan pulang kerja aku jam 2. Jalan-jalan itu jam 2:30 lah. Mau asar ya, mau asar. Terbenam. Abis itu Re, tolong aku di sini. Kamu kok bisa masuk? Nggak tahu, aku juga nggak tahu aku gimana. Ini tadi nggak bisa jelasin. Terus gimana cara kamu keluar? Aku juga nggak tahu gimana ini. Akhirnya ya, untung aja waktu itu badanku kecil kan ya. Akhirnya pintu yang tadi yang cuma buka segini itu dipaksa sama temenku. Jadi ada yang narik ke sana, ada yang dorong masuk. Jadi biar agak kebuka dikit gitu loh. Nah, rantainya itu agak digini-giniin sama temen biar agak longgar apa gimana, aku nggak tahu. Pokoknya waktu itu bener-bener dipaksa lah. Akhirnya aku ya udah masuk bener-bener kayak maksain badanku. Ya untungnya slim ya. Ya udah, jadi aku bener-bener maksain masuk dari situ. Seret gini. Udah kotor semua ya, depan belakang. Wis, abis itu nangis aku. Dah tahu-tahu itu udah maghrib. Berapa jam? 3. Anggap aja jam 3, 4, 5, 6, 3 jam. Iya mungkin kayak itu bener-bener langsung keluar tuh maghrib. Padahal aku sama temen-temen tuh ngerasa bener-bener itu kan beli es degan. Itu ke teman-teman gini. Terus itu kabarnya es degan gimana? Masih pegang. Masih. Masih ada. Jadi keluar tuh masih ada. Iya itu Gak masih. mubazir maksudnya. Masih. Tapi terus tak buang. Udah trauma aku, takutnya nanti aku nyeruput lagi, aku masuk lagi. Kayaknya kuncinya di situ. Ini
kekuatan. Bentar. Gitu. Jadi kan di luar ya. Iya. Di luar nginjek sesuatu, Iya, terus aku Pegang pegang tembok. tembok, Mungkin. masuk. kayaknya masuknya dari tembok. Nggak tahu, tapi aku pas masuk, pas gini, udah tembok lain, udah tembok yang dalam, yang tak pegang. Mungkin ya, kan suatu tempat mungkin menyimpan suatu memori tentang kehidupan manusia. Betul. Kalau kata buyut-buyutanku dulu, katanya suatu tempat itu pasti bakal merekam suatu jejak. Kayak sisa-sisa energi gitu ya, Iya, karena bangunan itu secara nggak langsung bakal nyerap energi. apa yang ada di dalam. Iya, emang sih bener. Suatu entitas itu bakal memberikan energi, dan yang menyimpan suatu memori adalah tempat itu atau benda itu. Bener. Ya bisa dikatakan saksi bisu. Ya, bener. Gila. Itu Wah itu menarik sih. itu Dari bener-bener. luar nyeruput Itu aspek masuk Iya, ke dimensi lain. itu sampai sekarang tuh aku masih nggak habis pikir gitu loh. Kaget itu aku. Udah. Tapi emang Nggak tahu tempat-tempat seperti itu emang mungkin emang ada hal yang nggak bisa dijelaskan. Iya. Aku juga sebenarnya punya beberapa satu cerita Gimana itu? mengenai suatu tempat Mm-mm. yang dimana ada sosok yang ngikutin ketika aku habis dari sana. Jadi ini pas Ngikutin siapa berawal itu? Dari Terus Cewek cowok. kodammu ya? tahu sih. Kodam. Ini berawal dari aku pas SMA. Nah, Anak SMA yang identik dengan yang namanya satu petualangan, nakal, rebel. main, Tawuran, racing. oh enggak, Baik mas. Nih. perokok. Aduh, Oh, enggak. Nggak kenal. Yusuf. Wes, kemana ini? Nyusu Kita kemana? ke pantai. Enggak. Nyusunya kemana? Bikin Indomaret. Minta ke mbak kasirnya. Mbak, susu Ultramilk. Nah, Nih, ini susunya promo. Nawarin yang promo maksudnya. Kok sebut merek? Kita belum ada Oh sponsor. iya. Ya, Sorry. siapa tahu di sini ada sponsor ya. Iya. Lanjut. Jadi kita emang satu geng nih kejuaraan. Ada aku, ada R, ada I, ada A, ada Y. Ya pokoknya semua, pokoknya bertujuh lah. aku nggak ada. Anda universe mana? Bukan universe saya. Bertujuh anak, ya biasa lah ya. Kalau kita merencanakan suatu liburan dengan direncanakan pasti Wacana. Jadi kita langsung dada, minggu, ayo bedal lagi. Minggu. Oh ya, minggu. Kan Ya. Minggu libur. Oke, kita akhirnya packing semua bareng untuk ke pantai. Kita berangkat. Kita menyusuri pantai selatan yang indah. Waduh. Terus? Berbagai hal udah terpikir di kepala kita masing-masing. Kita mau foto, kita mau main air, kita mau bangun istana pasir, bangun kerajaan, bangun negara. Ekspektasi. Ekspektasi. Realitanya? Realitanya ya perjalanan tidak semudah itu. Ya, Terus? kan dulu kalau zaman-zaman SMA kan mungkin tahun 2015 ya 17 lah. Ya mungkin masih belum ada lokasi dan sebagainya, jalan masih kan pantai selatan belum terkeluar banget. Seperti sekarang ya ada yang ban bocor, ada yang berak. Nah, kalau kalian punya temen yang suka berak, tag orangnya. Kodamnya kayaknya sepiteng. Nah, begitu kita sampai, kita masuk dengan kesan pertama, bagus. Tapi melihat cuaca dari sebelah selatan sendiri, itu agak mendung. Oke, kita pikir, mungkin sore kita bisa selesai langsung pulang. Kita bermain lah dari situ. Terus ada satu temanku ini yang dimana dia emang agak nakal ya. Agak nakal dalam hal itu ya suka nantang, egois, rentan, sifat-sifat anak bad boy ya. Yang suka ini Sama Bea? cewek. Boy. Nah, dia gini lah. Ya karena dia itu orangnya agak idealis, tidak mempercayai hal yang tidak bisa dibuktikan oleh dirinya sendiri. Nantang. Nah, khususnya ini, kan kita tahu pantai selatan itu dari cerita masyarakat maupun mitos-mitos yang beredar kan itu milik dari Nyai. Nyai.
Tit. Tit. Jangan Nyai. disebut. Karena Nggak dia usah itu masih disebut. idealis. Emang Iya. orangnya pinter. OSN matematika, OSN fisika. Pinter akademik lah ya. geografi. Nah, dia Hmm. emang agak songong sih, tapi asik orangnya. Dia membuktikan bahwa ya berkata-kata hal yang sedemikian di pantai selatan. Oke. Oh. Nah, di situ Kata emang jorok ya. ya mungkin menantang lah. Oke. Entitas kan yang dipercaya menguasai Manggil loh. tersebut. Terus. Seketika emang nggak terjadi apa-apa. Terus Emang masyarakat sana bilang, lapor kon. Ya dia berhenti karena menghormati orangnya. Dia sampai cerita gini, aku yo berhenti karena menghormati orangnya, bukan karena percaya hal gitu kan. Dia ya. mengklaim hal seperti itu. Hmm. Terus ya emang nggak terjadi apa-apa. Kita bersenang-senang di pantai, kita membangun istana pasir seperti itu, tapi membangun negaranya nggak bisa. Negaranya kurang. Ups. Tapi jurang nih. Iya. Skip. dan Lanjut. bermaksud. Ya akhirnya kita beres-beres karena mau hujan kan. Kita berharap ya belum hujan dulu gitu loh. Kan ini dari selatan kan. Cuma kita kan agak utara. Tambah repot ya kalau misalkan di jalan hujan ya. Gak enak Pak ya. Kita pulang, at least temenku ini masih bosen. Senin masih tanggal merah, nyantai dulu aja wis. Terus temenku yang ini, karena orang kaya nih, bilang ayo ke rumahku makan-makan. Kita masak mie, kita minum Fanta, Sprite. Oke, Kita beli dulu lanjut. soalnya di Indomaret. Ya. Ya, Tit, itu tadi merek ya? ya seperti itu. Temen yang ini menawarkan untuk ini kita menginap lah di rumah. Oke, kita di pantai, kita ke sana. Kita sudah taruh tas kita di rumahnya, beda sama kita taruh tas, kita mandi-mandi, sendiri-sendiri ya, gantian. Minder soalnya nanti. Kalau sama-sama gimana ya kesannya ya? Iya, kalau ada yang gerit kita pukulin. Nah, ini semua udah mandi. Karena kita gabut, beberapa ada yang main game, beberapa yang tidur, dan beberapa lagi ada yang membahas kejadian pantai. Yang tadi ya? Ya, at least gini, aku kan orangnya mungkin bisa dibilang agak percaya ya. Kebetulan aku ambil buku temanku yang kayak dia, buku ini yang menceritakan itulah berbagai hal makhluk halus ada di buku itulah. Sama dia kan juga ada perimbun-perimbun. Katanya orang tuanya emang percaya ada atas Jawa dan sebagainya. Nah teman yang so pinter ini dia nyawa, apa sih? Lu pantesan bego di kelas, percayanya kayak gini. Jadi kalau anak-anak kayak gitu kan. Nah dari situ, dia coba-coba baca dah. Anak-anak pinter. Segala mantra dan ya bahasa-bahasa Jawa. Aku kan nggak terlalu ngerti ya. Terus temannya gue, jangan nantang kan. Suatu hal yang diawali dengan niat tidak baik akan itulah yang nanti kamu tuai. Bijak sekali ya. Oke. Dan tidak terasa. Emang tidak terjadi apa-apa. Tapi beberapa menit ada suatu bunyi yang didengar oleh temanku yang so pinter ini. Apa itu? Bunyi gamelan dengan suara kerincing wanita menari. Nah, kalau suara gamelan itu menandakan hal buruk nggak sih? Ya kan? Katanya gitu. Dan kemudian Kayak mau terdengar, aku ingat betul menghitung bunyi toket berbunyi 13 kali. Toket. Kaya, miskin. Enggak, toket. Oke, 13 kali. Apa tandanya 13 kali? Kalau katanya ini temennya gendut, kok gak enak. Oke. Firasat gak enak gitu. Karena angka 13 mungkin ya. Iya, 13 kan banyak terus, mitosnya. 13. Lalu persis jam 10 malam. Jam 11 ya. 11 malam. Duk. Langsung seketika mati. Duk. Ya. Kita nggak tahu. Mati lampu. Tapi kok speakernya yang gamelannya masih ada? Dan speaker gamelannya dipukul lah. Benar. Kalian dengar kan? Yang cuma satu itu tuh.
Satu itu aja. Tapi pada akhirnya kita bertiga yang masih melek ini ya, Denger semua. Dengar juga. yang aku nggak tahu ya, anak-anak yang main game mobile, yang itu tidur juga. Jadi dari 7 orang cuma 3 yang bangun. Aku, si Binder, sama yang si Kaya. Si tuan rumah tadi. Terus ada suara gimana? Ah. Oh, Aku mikir ini kayaknya sanggup pautnya sama yang tadi. Ya. Oke. Lalu temanku ini yang paling pintar, terus mak blow on atas gak bisa ranking 1. Apain percaya kayak gitu? Betulan nih. Akhirnya dia bawa center HP. Dia bilang, woi mana lu? Sok-sok berani gitu ya. Lari Nantangin kesana ya. kesini. Dan ternyata hampir beberapa jam ya. Sumpah berapa jam, itu kelasnya berapa jam. Dia mana nggak ada kan, mati lampu doang, coba telepon. Seketika suaranya itu persis ada di sebelahnya. Di sini gitu ya. Ih, Kemudian dia branding. berbelok, Noleh. dia ngadep ke atas, ada jendela. Bas! Apa Asal itu? dia lari, HP jatuh, tadi kira berarti ya. Dia yang lihat. Dia sendiri. Terus semenjak itu langsung semuanya. Apa itu lihat? Apa itu yang dilihat? Ada rekaman video sebenarnya. Tapi kita udah hapus karena kita Oke. nggak mau ada masalah lagi ya. Rekaman ada sosok yang dia tangannya itu panjang. Kalau tangan manusia panjangnya segini. Dia sih Jarinya. Jari atau kuku? jari Aduh. Terus dengan penampakan sosok merah tua, rambut putih, panjang, lurus dengan mata merah menyala. jadi dia bawa senter keliling itu sambil ngerekam. Ini matanya bukan karena Iya, sambil ngerekam itu. iya, mau. Oh. Dan kita lihat, jadi kita shock. Dan ternyata itu hanya berdurasi 1 menit setelah mati lama. Dan dia mikir, loh, kenapa ini? Kok kita berasa 1 jam kan? Iya. Kita berasa 1 jam. Temanku udah menggigil di situ. Udah enggak. Jadi dia Terus posisinya kita- di atas jendela gitu. Nangkring gitu. Jadi ternyata jendela itu adalah toilet. Seberangnya sana itu toilet, pintu masuknya dari sebelah timur ya. Oke, Nah, di oke. sini, ini dinding nih jendela toilet. Dia ngadep ke atas, wah, Dia duduk posisinya gini, duduk gini. dia nangkring gini, karena gantung. Dengan bonceng, matanya itu nggak menyala, cuma merah karena kena soal ting, dia merahnya menyala. Dia ketakutan menggigil, tapi benar bibirnya memutih, dia menggigil segitu. Tapi anehnya, kan itu hanya aku merasa kalau temenku bilang, udah nggak langsung kembali ke dunianya mereka. Gara-gara Dunia di sana itu gara-gara tadi ya, ini pantai tadi kan. di dunia sana mungkin kita terasa ini terasa lama, tapi sebenarnya di dunia nyata itu Hanya berapa menit aja itu ya. Oh, Kayak tadi kan. iya. Serasa 1 jam, ternyata di sini dan menit. itu temenku yang kaya itu emang kan orang tuanya paham gitu kan. Mereka orang tuanya datang ke atas, yang pertama dicek ada lantai hangat. Bener, hampir seluruh lantai yang kita itu hangat. Meskipun itu di daerah yang enggak kita duduki, hangat. Terus himbauan dari orang tuanya, pulang mandi yang benar, tidur. Ya. Kita masing-masing akhirnya pulang. Temanku itu nggak mau dia benar-benar shock, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kita antar dia pulang. Dia katanya langsung tertidur di kamar, katanya langsung tertidur dan ya dia nggak mau membicarakan hal itu sampai sekarang. Dan kita memutuskan rekaman di HP mengenai sosok tersebut kita hapus. Kita nggak mau ada masalah. Mungkin memang salahnya kita tidak mengingatkan teman kita satu ini ya kan, untuk menghormati aja, tidak percaya atau percaya, etika selalu diusahakan untuk diutamakan karena kita nggak tahu apa, siapa dan di mana sebenarnya kita berawal dari siapa
hanya Tuhan yang tahu. Siapa saja entitas yang diciptakan kita juga tidak tahu. Kita hanya sebatas manusia yang terbatas, hargai apapun itu. Nah, itulah kejadian horor yang pernah menimpa saya. Temanku yang pinter, ahli logika, ternyata dia secara langsung melihat seperti itu. Jangan-jangan si neneknya masih nangkring di sana. Belum tahu ya. Apa nggak capek? Sif-sifan mungkin. Dan aku pernah menggambar sosok itu secara nggak langsung. Ada gambarnya, masih ada? Ada. Boleh ditampilin? Boleh. Itu emang ya agak creepy lah ya. Sosoknya. Enak pucet. Aduh, merinding. Apalagi kan pas pantai. Pantai itu kan aku nggak bisa sebutin ya. Ya emang masih menjaga tradisinya di mana ada larung, ada aku juga masih dilarungin. Berbagai kepercayaan itu pantai itu hampir ya digunakan lah. Kayak uji jenazah yang dilarung ke laut, ada juga mungkin kita dari sananya itu, dari tempat itu mungkin dia mengikuti kita. Creepy ya. Creepy banget ya. Sampai merinding. Masing-masing punya cerita yang seru ya. Ya, percaya nggak percaya, jangan lupa subscribe.